setiap kita itu tidak perlu tahu siapa orang tua kandung kita. Kenapa? Karena semua kita tidak akan bisa tahu siapa orang tua kandung kita tanpa sebuah tes. Namanya tes DNA. Dan itu biayanya mahal sekali. Tes itu sulit dilakukan. Maka itu hanya dengan modal wajah mirip orang tua, anak itu mirip orang tuanya, maaf, belum tentu orang itu anak kandungnya. Tapi jangan nanti pulang kamu tanya papa mamamu ya, aku ini anaknya, bukan itu yang saya maksudkan untuk belajar ini. Ya, artinya begini. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu kita ini anak siapa kalau nggak pakai tes DNA itu. Ngerti maksudnya? Jadi kalau toh ada di antara saudara yang suatu hari tahu ternyata aku bukan anak kandung mereka, jangan dipermasalahkan, karena itu nggak penting. Yang penting ada dua orang yang mengasihi kita, yang sayang kita, yang memelihara kita dari bayi. Katakan amin. Cukup itu. Itu sebabnya mengapa setiap bayi yang lahir tidak pernah diberi kesadaran, oh ini papaku, oh ini mamaku. Ada nggak bayi yang langsung tahu? Tidak. Nah, itulah rahasianya. Mengapa surga tidak perlu memberikan kesadaran pada setiap bayi yang baru lahir? Karena jawabannya di sini, nggak perlu. Yang perlu ada dua orang yang sayang kita, yang kita panggil papa mama. Maka itu jangan dipermasalahkan kita ini anak siapa. Kita buka Mazmur 27 ayat 10. Daud seorang dipilih Tuhan luar biasa. Ternyata dia pun anak yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya, padahal dia itu anak kandungnya. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Ini pengakuan Daud. Silakan dibaca salah. Yang sudah menemukannya salah seorang boleh baca. Yang kuat suaranya, yang kuat. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, amin. Jadi orang tua Daud bagaimana dengan Daud? Ayo, bagaimana orang tua Daud? Membuang Daud, membuangnya, nggak suka. Tapi dia bertemu dengan satu pribadi, yaitu Papa di surga. Jadi sampaikan kepada banyak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, bahwa dalam hidup ini karena kejahatan luar biasa, maka kita nggak perlu tahu siapa orang tua kandung kita seandainya itu harus terjadi. Yang penting kita sudah hidup, kita dewasa, kita boleh mengecap apa yang ada. Mau percayakan hal itu? Maka itu jangan dipersoalkan. Dari mana asal-usul kita? Ya, Tuhan memelihara kita luar biasa. Yeremia 1 ayat yang ke-5. Jadi Daud bertemu dengan Tuhan sebagai papa mamanya. Maka itu satu-satunya Tuhan yang menyatakan diri aku ini ayah atau papa, itu cuma papa kita di surga. Katakan amin. Tidak ada yang lain. Jadi biarlah kita betul-betul bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup ini. Pada Yeremia 1 ayat yang ke-5, kita menemukan ada 3 fase dalam hidup manusia. Lihat fase yang pertama berbunyi, sebelum aku Tuhan membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Mari kita tanya, kalau seorang belum dibentuk dalam rahim ibu, berarti pak ayah ibunya sudah menikah atau belum? Belum. Nah itu yang luar biasa. Yang jawab sudah tadi tidak apa-apa, kalian sudah berpikir, daripada yang diam gak jawab tadi itu. Lebih baik berani jawab walaupun salah, tapi berani. Ya, ini yang luar biasa. Di Papua kita melihat, maaf ya, kalau saya harus bicarakan ini, di Papua kita melihat cukup banyak anak di sekitar kita yang tidak tahu siapa orang tuanya. Maka itu kita menemukan di Papua begitu banyak anak memakai mamanya atau neneknya, iya atau tidak? Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini penyebabnya. Maka itu jaga hidup kita, khususnya pada masa muda ini. Jangan biarkan seks bebas itu merusak.
Jangan biarkan. Oke, kita kembali dulu ke Yeremia 1 ayat yang kelima. Ini menarik sekali untuk direnungkan. Bagaimana seorang yang belum dibentuk dalam rahim, berarti ayah ibunya belum menikah, tapi Tuhan sudah kenal anak itu. Dari mana kenalnya? Di sini kita melihat setan merusak luar biasa. Saya ingin katakan kepada semua saudara, khususnya pengurus pemuda, di dalam hidup masa muda saudara, dalam gereja, lakukan hal-hal yang fakta sehari-hari dalam hidup ini. Jangan membiarkan diri kita itu dipengaruhi oleh hal-hal yang belum terjadi. Artinya begini, karunia roh itu penting, karena itu Roh Kudus mengajarkan. Tapi jangan kita menganggap karunia roh itu adalah firman Tuhan. Tidak. Saya beri contoh begini. Saya berapa kali bicara kepada saudara, masalah jodoh, jangan pakai karunia roh. Misalnya, aku mimpi bahwa itu jodohmu. Jangan pakai itu. Juga, aku sudah mimpi 14 kali kalau dia itu jodohku. Enggak juga. Nah, itu artinya karunia-karunia roh itu. Ya, hiduplah secara fakta. Untuk apa saja dalam hidup sehari-hari, fakta saja yang kita perlu hadapi. Karena kasus-kasus, maaf ya, anak lahir di luar nikah atau nggak tahu siapa orang tuanya, itu cukup banyak di sekitar kita. Saya tanya lagi, ya atau tidak? Nah, itu yang kita urus. Masih banyak. Contoh lagi, jangan saudara terpengaruh dengan nubuat atau penglihatan. Tuhan Yesus mau datang, cepat. Ini tandanya, itu tandanya. Maaf, saya percaya dia akan segera datang, tapi saya tidak percaya kalau kedatangannya itu melanggar firman-Nya. Apa yang dilanggar? Banyak ayat di Alkitab. Salah satu contoh, Matius 24 ayat 14. Ya, Tuhan Yesus gak akan datang sebelum Injil kerajaan itu diberitakan ke seluruh dunia. Coba saudara lihat Matius 24 ayat 14. Itu penting sekali. Jadi kedatangan Tuhan Yesus tidak akan, lagi sekali, melanggar firman-Nya. Kenapa? Karena firman itu di atas segala-galanya. Bukan karunia roh, tapi firman Tuhan. Sudah ketemu? Kata terakhir penting. Dan barulah apa? Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Akhir daripada semuanya itu sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah Injil kerajaan itu diberitakan kemana? Ke seluruh dunia. Menjadi apa? Kesaksian bagi siapa? Semua bangsa. Jadi dia tidak akan datang sebelum semua orang mendengar tentang Injil kerajaan itu. Tidak akan datang. Jadi jangan percaya tentang karunia-karunia roh akan begini, akan begitu. Enggak. Tuhan Yesus adil sekali. Dia menunggu supaya semua orang itu mendengar dulu tentang Injil kerajaan itu, bukan jadi Kristen. Karunia roh penting, ya, karena itu ada di Alkitab. Tapi karunia roh itu bukan firman Tuhan. Jadi lebih baik kita ngurus yang fakta ini. Kalau kita ke terminal, kita ke pasar, kemana lihat, masih begitu banyak anak-anak remaja, anak muda yang tidak punya masa depan. Betul atau tidak? Ayo kita ngurus mereka. Bagaimana caranya meyakinkan mereka? Kita urus mereka, kita akan berkati mereka, kita akan tolong mereka, kita akan temukan mereka sampai mereka tahu tujuan hidupnya. Karena menurut Yeremia 1 ayat 5 tadi, semua orang yang dilahirkan ke bumi, maaf, sekalipun dia itu anak hasil perkosaan, Tuhan tetap kenal dia sebelum itu terjadi. Katakan amin. Semua orang sudah dikenal oleh Tuhan sebelum ayah ibunya menikah. Kok bisa begitu? Bagaimana caranya? Ayah ibunya belum menikah, kenapa dia bisa kenal orang itu? Kalau ayah ibunya belum menikah, kan belum ada apa-apa, bukan? Nah, inilah firman Tuhan. Beri tanda Yeremia 1 ayat yang kelima, nanti kita kembali ke situ. Kita lihat sekarang Efesus 1 ayat yang keempat. Jadi setiap bayi itu milik Tuhan. Katakan amin. Jaga diri kalian baik-baik supaya gak ada free sex, gak ada seks bebas.
sehingga kalian melahirkan orang-orang hebat. Sudah, Efesus 1 yang keempat, kita dipilih sejak kapan? Nah, yuk baca Alkitab. Lihat tensesnya, ya, lihat tensesnya. Sudah atau akan? Ayo tensesnya. Sudah atau akan? Iya, dipilih itu sudah atau akan? Sudah. Jadi bukan akan, tapi sudah dipilih sejak dunia belum jadi. Wah, ini yang buat saya kaget. Ini salah satu alasan kenapa sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan saya tentang pelayanan kepada anak-anak dan anak muda. Karena ayat ini, Yeremia 1, Efesus 1 tadi ini. Nah, kalau dunia belum jadi, berarti Adam dan Hawa sudah ada atau belum? Nah, belum dong. Dunia belum jadi kok. Sih belum ada. Tapi betul, sudahnya ada di hadirat Tuhan. Betul. Nah, lagi sekali, jangan takut untuk menjawab. Lebih baik berani jawab daripada diam-diam saja begitu. Oke? Nah, sekarang kalau Adam dan Hawa belum ada, berarti orang tua kita, nenek moyang kita, kakek nenek kita sudah ada atau belum? Belum. Tapi kita sudah apa? Dipilih. Ayo yang melamun. Kita sudah dipilih sejak dunia belum jadi. Indra, kamu ikut baca bersama Kristi ya? Kristi ikut ajak Indra baca itu. Jadi saudara, begitu hebat pemilihan Tuhan. Oke, pasti saudara jadi bingung. Kalau dunianya belum ada, Adam Hawa belum ada, manusianya ada di mana? Di surga, betul, di hadirat Tuhan. Tapi kok bisa? Nah, ini rahasia. Maka itu kenapa Tuhan benci pengguguran kandungan. Catat itu baik-baik. Dia benci pengguguran kandungan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Selama saya jadi hamba Tuhan, saya itu nggak ngitung, tapi sudah puluhan anak yang mau digugurkan. Tuhan selamatkan. Izinkan ketemu saya, lalu saya bilang jangan digugurkan. Kami siap untuk nanggung. Saya berhasil menyelamatkan puluhan, belum banyak memang. Kalau dibanding yang sudah mati dibunuh waktu dalam kandungan, itu jahat sekali. Kemarin malam saya telepon satu keluarga yang akan datang ke Jakarta tanggal 9 November nanti dari satu tempat. Nah, saya kenal keluarga ini punya 3 anak. Nah, anak pertama itu cantik sekali. Namanya, panggilannya Tata. Suaranya bagus, pinternya luar biasa. Nah, anak ini waktu itu divonis oleh dokter, kandungan umur 3 bulan. Dokter mengatakan anak ini cacat, gugurkan saja. Tapi keluarga ini keluarga yang takut Tuhan. Enggak, kami enggak mau. Pindah dokter lain untuk meyakinkan. Sama, hasil USG sama. Anak ini cacat, mumpung baru 3 bulan, bisa digugurkan. Enggak. Masuk bulan ke-5, ada masalah lagi. Dokter yang ketiga, anak ini cacat, tapi nggak bisa digugurkan, sudah kandungan sudah besar, 5 bulan. Mereka berdoa lagi. Mereka juga bingung sebagai manusia. Ini dokter ahli semua. Bulan ke-6 masalah lagi, bawa ke dokter lagi. Waduh, makin kelihatan anak ini rusak sudah. Fisiknya itu sudah nggak betul. Nah, ingat, di situ kita belajar USG, alat buatan manusia, bisa salah. Dokter keempat bicara hal yang sama, harus digugurkan. Tapi nggak bisa, sudah 6 bulan, bahaya. Maka orang tua diminta tanda tangan karena urusan asuransi masalahnya. Anak ini cacat dan kami dokter atau rumah sakit tidak bertanggung jawab. Jadi buat pernyataan. Tapi si ayah itu, ini anak pertama, ini anak pertama, bisa bayangkan ya, anak pertama. Tapi si suami, si bapak itu takut Tuhan betul-betul. Nah, tadi malam saya ngomong dengan mereka karena akan dimasukkan di solusi nanti kesaksian itu. Ternyata lahir bayi sempurna. Sekarang anak umur 14 tahun. Luar biasa. Itu kesaksian yang hebat. Nah, kenapa saya mikir mereka? Karena beberapa yang lalu saya baca internet. Siapa pernah ngikuti di YouTube atau berita di Inggris, ada penyanyi terkenal yang baru muncul, tapi orangnya jeleknya luar biasa, badannya gemuknya minta ampun. Sampai itu tetangga-tetangga itu ngejek. Kalau tahu namanya Susan Boyle, ya, penyanyi yang terkenal sekarang. Sekarang dia jadi kaya raya. Dia menjadi penyanyi umur 40 sekian tahun, baru 2 tahun yang lalu, nggak dikenal. Itu tetangga-tetangga ngejek dia. Saya punya buku biografinya ya.
Sampai waktu masih gadis, umur 20-an, dia sudah kebal betul dengan ejekan. Memang jelek kalau lihat mukanya itu, terus penampilannya, aduh, sudah orang gak menarik sama sekali. Nah, sampai orang tetangga bilang begini, kalau toh kamu lewat, anjing saja minggir. Bayangkan, sudah bisa bayangkan betapa hancur hidupnya. Tapi Susan Boyle ini orang yang berani. Nah, waktu dia ikut Indonesia juga sudah ada, namanya British Got Talent, dia nyanyi. Begitu dia nyanyi, semua juri dibuat kaget. Maka sekarang Susan Boyle ini mendapat julukan seluruh dunia, dari mulai Amerika sampai Australia, dari Eropa sampai ke Afrika. Dunia menjuluki dia adalah manusia bersuara malaikat. Suaranya memang luar biasa, merdu sekali. Nah, berapa yang lalu saya baru baca internet, ternyata waktu dia dalam kandungan, dokter sudah meyakinkan dia, meyakinkan orang tuanya, anak ini cacat, gugurkan saja. Nah, jadi sekarang sudah keluar buku biografi yang kedua, itu kesaksian dari mamanya sendiri, bagaimana dokter harus minta anak yang digugurkan karena kandungan itu cacat. Nah, saya ceritakan ini, saya punya banyak kesaksian tentang hal-hal seperti itu untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu adalah luar biasa. Nah, sekarang ini sedang dikumpulkan di Amerika buku yang akan menyusun tokoh-tokoh hebat. Jadi diantaranya ada pemain sepak bola Amerika, saya lupa siapa namanya. Ada salah satu jenderal dari NASA, ya, apa itu, Departemen Ruang Angkasa Amerika. Ini akan dikumpulkan orang-orang yang waktu masih dalam kandungan itu divonis digugurkan karena ada kelainan. Ternyata mereka sekarang jadi orang-orang hebat. Nah, saya lagi tunggu buku itu untuk membuktikan ayat ini, bahwa ternyata semua kandungan itu nggak ada yang salah. Setan coba untuk membunuh. Ingat ya, kalau ada temanmu ingin gugurkan kandungan, larang dia. Itu ada anak-anak yang hebat nanti itu. Kalau buku itu keluar, dunia akan gempar betul. Itu buat marah setan, karena setan ingin membunuh setiap orang. Begitu ingat kisah kebenaran dalam firman Tuhan. Ternyata dari dulu iblis selalu ingin membunuh orang. Contohnya waktu Musa lahir, setan marah karena mau bunuh anak ini gak kesampaian. Masih ingat bukan? Begitu pula waktu Yesus lahir, setan marah lagi. Cuma setan gak pernah tahu di mana Musa, di mana Tuhan Yesus. Nah, rencana setan itu ada sampai hari ini, ingin membunuh orang. Oke, saya lanjutkan. Jadi bagaimana mungkin kalau dunianya belum dijadikan oleh Bapa di surga, kita sudah dipilih. Dari mana? Nenek moyang kita aja belum ada. Suatu kali waktu saya belajar firman ini, saya tanya, Papa, beri saya pengertian yang bukan teologis, yang sederhana saja. Wah, dia beri saya ide hikmat yang luar biasa. Oke, Ibu Gembala bisa buat donat tidak? Cuma tanya aja. Bisa toh? Oke, dengar ya. Kalau Ibu Gembala bisa buat donat, suatu hari Ibu Gembala masih di tempat tidur, belum bangun, tapi sudah melek. Terus Ibu Gembala rencana, karena bisa dan uangnya banyak, begitu aja ya. Maka Ibu Gembala mikir gini, hari ini saya akan buat donat 100.000 buah. Wow, ayo. Dan saya akan bagi-bagikan. Saya kasih 200 ke Pak Bupati, saya bagi 500 ke camat situ. Saya akan ke Pasar Karang Tumarite, saya bagi-bagi 1.000 gratis ke sana. Sudah berapa itu? 1.000, 200, 500. Jadi berapa itu sudah? Oke, 1.700. Oke. Saya akan keliling sekolah-sekolah. Saya akan bagi SMP 1 sekian, SMA 1 sekian, nanti mana sekian-sekian semuanya. Bisa nggak Ibu Gembala bagi-bagi begitu? Bisa. Kenapa bisa? Ayo jawab, kenapa bisa? Karena bisa buat, dan kebetulan uangnya banyak. Oke. Nah, yang pertanyaan penting begini, apakah donatnya sudah ada? Loh, bagaimana donat belum ada kok bisa dibagi-bagi? Lah, yuk mikir sekarang, bagaimana itu donatnya belum ada kok bisa dibagi-bagi? Jangankan donatnya, ke pasar aja belum, masih di tempat tidur. Jadi belum beli tepung, belum beli telur, belum beli macam-macam. Tapi, ayo,
Kenapa? Iya, baru rencana. Tapi kenapa kok bisa bagi-bagi? Apa antusiasnya? Halusinasi? Bukan. Iya, memang rencana. Karena punya kemampuan, betul. Contoh, bisa nggak Ibu Gembala buat 2 juta donat? Bisa dong. Teller, kamu yang bantu kok teller duluan. Bisa, lo betul tidak? Nah, sekarang kalau seorang manusia bisa punya rencana dan tahu akan berapa banyak donat yang dia buat, padahal bahannya saja belum ada, kenapa kita nggak percaya Papa disuruh lebih hebat lagi? Mengerti kan hal itu? Misalnya Ibu Gembala bilang, yang 1000 buah aku mau lempar-lempar aja, buang sana, buang situ. Boleh nggak? Siapa yang marah? Tidak ada yang marah, betul? Cuma kita heran aja kenapa dibuang-buang donat itu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Karena sekarang ini ilmu pengetahuan makin bertambah hebat. Itu hampir tiap minggu ditemukan gugusan planet baru di luar angkasa sana. Itu hampir tiap minggu. Hari-hari ini dunia pengetahuan lagi bingung. Jadi ada berapa juta, berapa miliar matahari di luar kita. Makin hebat alat-alat teleskop yang bisa meneropong ribuan jutaan kilometer di luar angkasa sana. Manusia makin heran. Jawabannya ada di Alkitab. Ternyata Kejadian 1 ayat 3 yang menuliskan pertama kali setelah dunia kacau dan dibetulkan, maka yang diciptakan pertama apa? Kejadian 1 ayat 3. Coba lihat. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Nah, ingat, terang itu bukan terang matahari, karena matahari baru ada di masa yang keempat. Nah, kalau gitu terang apa ini? Maaf, ini saya bicara soal fisika. Ternyata Kejadian 1 ayat 3 itu tensesnya present continuous tense. Kalau tadi Yeremia 1 ayat 5 dan Efesus 1 ayat 4 itu tensesnya past perfect tense. Yang belajar bahasa Inggris akan tahu. Artinya sudah lewat, terjadi. Apa kalau present continuous tense? Sekarang, ayo terus, ini kamu sekolah atau tidak ini? Apa itu present continuous tense? Ya, yang jelas apa? Sekarang dan masih berlangsung. Jadi Kejadian 1 ayat 3 itu masih berlangsung sampai hari ini. Jadi ternyata Papa masih menciptakan terus terang di luar sana. Itulah planet-planet baru itu tadi yang gak habis-habis. Jadi di ruang angkasa sana ada ruangan yang tak terbatas. Maka itu kalau kita lihat langit yang biru, ada batasnya enggak? Tidak ada batas. Bayangkan sehebat itu. Nah, maka manusia-manusia ateis berkata, begitu ngapain planet-planet yang miliatan itu dibiarkan kosong? Ya sama jawabannya seperti Ibu Gembala tadi. Kalau dia memang bisa buat donat, langsung dibuang-buang, mau apa? Betul, karena Ibu Gembala bisa kok. Siapa yang larang, uangnya juga banyak. Betul, nah seperti itu Papa di surga. Jadi setiap kita sudah ada di hadapan Papa. Maka itu satu-satunya, dengar ya, satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia adalah satu saja, bukan dua, bukan tiga. Yang lain terserah. Misalnya suatu hari saudara terima uang 2 miliar. Pernah lihat uang 2 miliar? Bayangkan saja lah. Saya juga belum pernah lihat. Oke, misal suatu hari saudara punya uang 2 miliar, Toto punya ide beli kerupuk semua. Tuhan juga nggak pusing, terserah kamu. Cuma Tuhan heran, ngapain kamu beli kerupuk 2 miliar rupiah? Oke, suatu hari misalnya kalian punya ide, rambut kepalamu kamu warnai 9 warna, kuning, biru, abu-abu, oranye, merah, mau macam-macam, terserah. Tuhan juga nggak bingung, nggak pusing, betul nggak? Itu hakmu. Suatu hari saudara punya ide gila, beli sepatu tapi tumit di tengah, terserah juga, mau apa? Tuhan tidak pusing.
Ngerti nggak contoh ini? Oh, apa saja. Saudara mau naik motor, mundur terus, terserah juga. Itu hakmu. Tuhan pun nggak akan marah. Coba Tuhan geleng-geleng. Ini kenapa anak ini begini? Ya itu semua hak bebas kita. Saudara mau ke sama busa, nggak mau jalan darat, mau berenang, silakan. Kenapa tidak? Ayo dari pantai Mafsana berenang ke sama busa. Kenapa? Oke, dengar, saya bisa ngomong macam-macam lagi. Tapi satu yang Tuhan tidak pernah berikan kita hak. Dengar, ini penting. Waktu kita mau lahir, papa kita nggak pernah tanya, Oce, siapa belum kenal Oce? Saya kenal Oce sejak tahun 97. Masih kecil, lucu sekali dia. Oce, angkat tangan kamu, Oce. Nah, itu anak kepala suku. Angkat tangan. Iya, itu anak kepala suku. 97 dia masih culun betul-betul. Tahu kata culun? Lihat di kamus kalau tidak tahu. Ya, saya sayang dia betul. Aduh, dari kecil saya tahu dia. Nah, misalnya kalau sampai Oce mau lahir, saudara mau lahir, saya mau lahir, papa itu nggak tanya, Oce, Daniel, aku mau lahirkan kamu di bumi. Kamu milih dengan bangsa siapa? Ada tidak? Tidak ada. Betul? Jadi kalau kita lahir jadi orang Jawa, kita lahir jadi orang Papua, kita lahir jadi orang Tionghoa, apa saja, itu Tuhan yang memilihkan untuk kita. Karena dia tidak memberikan hak kita untuk tanya. Wah, kalau misalnya Tuhan memberikan hak itu, kamu mau lahir dengan bangsa siapa? Amerika aja. Nah, lihat itu. Jadi untuk dilahirkan, Tuhan tidak pernah memberikan kita hak. Itu kedaulatan dia. Katakan amin. Maka itu Efesus 1 ayat 4 itu luar biasa. Jadi kita sudah dipilih. Sejak kapan? Dunia belum jadi. Berarti kita sudah ada di hadapan dia. Oke? Itu rahasia luar biasa. Tapi jangan buka lagi Efesus 1 ayat 4. Dipilih untuk apa? Itu penting. Cepat baca Efesus 1 ayat 4. Dipilih untuk apa? Supaya kita apa? Kudus dan tak bercacat. Maka itu ketika dosa merusak kita, perzinahan, pencurian, kemabukan, narkoba, macam-macam pornografi, Tuhan itu sedih. Sebab dari awal dia sudah menentukan kita untuk hidup benar, hidup kudus. Amin kan itu. Maka itu anak-anak muda, anak remaja, jaga diri kalian untuk kita hidup benar di hadapan dia. Nah, sekarang saya teruskan sedikit lagi. Bagaimana mungkin ibu gembala yang masih di tempat tidur tapi pinter buat donat, belum belanja, belum ada tepung, belum ada gula, mentega, telur di rumah belum, tapi sudah mikir buat donat 200.000 lalu dibagi-bagi. Kok bisa begitu? Tadi kalian jawab semua, ada di rencana. Itu betul. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 18. Jadi kita harus bersyukur. Kita ini hebat di hadapan Tuhan. Amin. Kita ini hebat. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, firman ini sangat aneh. Kita punya mata. Kenapa firman berkata jangan memperhatikan yang kelihatan? Nah, ngapain begitu punya mata kalau nggak boleh lihat yang kelihatan? Sebab yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Saya baca satu buku dari Robert Schuller, saya menemukan kebenaran ini. Begini, saya pegang apa? HP. Oke, HP ini kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, sebelum dia jadi HP, dia ada di mana? Belum jadi HP kok. Kalau di pabrik sudah jadi HP. Ayo, sebelum dia jadi HP, dia di mana? Di pikirannya siapa? Orang yang menciptakan. Oke? Nah, saya pegang juga alat rekam. Ini alat rekam. Sama. Alat rekam ini sudah kelihatan karena saya pegang. Tapi sebelum dia ada, dia sudah ada di pikiran
yang menciptakan. Nah, HP yang sekarang saya pegang dan saudara lihat, dengan HP ini yang belum kelihatan, karena masih ada di pikiran yang membuat, mana yang lebih kekal? Ayo, yang mana lebih kekal? Kenapa di pikiran yang menciptakan lebih kekal? Karena nggak bisa rusak. Betul. Justru setelah dia diwujud nyatakan jadi tidak kekal, dia bisa rusak. Hebat nggak firman Tuhan itu? Maka itu jangan suka milih-milih pacar. Oh yang itu aja, yang itu. Bukan, itu sudah kelihatan. Cepat mati nanti. Tunggu yang gak kelihatan, yang Tuhan sediakan buat kamu. Katakan amin. Memang kita mata keranjang bertop kamu ya. Mata kayak mata maling. Awas kamu. Tunggu sampai Tuhan tunjukkan. Itulah 2 Korintus 4 ayat 18. Hebat sekali. Jangan kamu perhatikan yang sudah kelihatan, tapi yang belum kelihatan. Sebab yang sudah kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Dan itu yang kebenaran. Jadi donat itu sudah ada atau belum? Belum. Tetapi sudah ada di pikiran Ibu Gembala. Sudah ada. Nah, waktu masih di pikiran Ibu Gembala, donat itu kekal. Karena belum bisa dimakan siapa-siapa. Kalau sudah kelihatan, kamu makan nanti. Oke? Jadi dalam firman Tuhan, maka itu jangan selalu minta fakta dari Tuhan. Katakan amin. Kita pakai iman dalam hidup kita. Sebab iman itu belum melihat apa yang kelihatan, tetapi kita percaya bahwa itu akan ada. Nah itulah iman. Antara orang dewasa dan anak-anak, siapa lebih hebat beriman? Anak-anak. Apa yang dikatakan percaya, orang tuanya percaya. Misalnya gini, anak-anak minggu depan kita akan ke Jayapura, hore gitu. Padahal duit aja belum ada kok hore. Karena anak-anak percaya kepada apa yang dikatakan orang tuanya. Nah kita juga harus begitu. Kita harus percaya apa yang firman Tuhan dikatakan. Amin. Jadi berbangga enggak bahwa kita sudah ada di hadapan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Maka itu kita berharga di mata Dia. Kembali ke Yeremia 1 ayat yang kelima. Fase kedua. Jadi tadi fase pertama sebelum kita dibentuk. Oke, sekarang fase kedua. Ini orang tua sudah menikah, istri sudah hamil. Maka bunyinya apa firman Tuhan? Sebelum engkau keluar dari kandungan, jadi sudah mengandung, maka lihat tensesnya apa? Past perfect tense. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku apa? Telah apa? Menguduskan engkau. Wah itu luar biasa. Jadi semua anak yang di dalam kandungan itu sudah dikuduskan. Semua anak. Tolong hamba-hamba Tuhan kita harus tahu. Pengurus pemuda kita harus tahu. Sekalipun orang tua bayi itu bukan orang Kristen, firman ini untuk semua bayi yang ada di dunia. Katakan amin. Sebetulnya semua bayi sudah dikuduskan saat dalam kandungan. Begitu kalau kita ketemu anak-anak, kita harus membawa itu. Maka itu salah satu undang-undang. Saya nggak tahu, saudara pernah tahu nggak? Ini sudah resmi merupakan undang-undang negara. Kira-kira undang ini berumur 3 tahun yang lalu. Saya sedih. Jadi begini, kelompok-kelompok tertentu itu tidak suka karena ada banyak panti asuhan Kristen yang mengadopsi anak-anak yang bukan Kristen. Lalu kelompok-kelompok tertentu membuat undang-undang, dan itu menyedihkan sekali. Undang-undang itu sudah resmi, nggak bisa tidak. Jadi dalam peraturan adopsi anak-anak di Indonesia, begini undang-undangnya. Kalau orang tuanya itu agama A, maka tidak boleh diadopsi orang beragama B. Waktu itu sedang digodok, saya itu berontak. Siapa bisa ngomong ini ke MPR, ke DPR? Ini jahat sekali, melanggar hukum firman ini. Akhirnya karena gereja tidak bersuara, hukum itu diresmikan. Jadi sekarang sulit. Kalau kita orang Kristen mengadopsi anak, harus yang sesama Kristen. Karena itu aturan, itu undang-undang.
Nah dari situ saya bicara pada banyak teman-teman pendeta, lihat ternyata mereka pun percaya Alkitab bahwa anak-anak saya dikuduskan sejak dalam kandungan. Maka itu mereka takut. Jadi sekarang kita tahu, siapapun kita, saya ulangi lagi, sekalipun kita anak hasil perkosaan, kita tetap sudah dikuduskan sejak dari dalam kandungan. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan. Fase ketiga setelah kita lahir, baca baik-baik, ada bunyi apa? 1, 2, 3. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Untuk Yeremia jadi nabi, tapi untuk setiap kita menjadi titik tergantung. Nah saya mau ganti kata menetapkan. Mudah-mudahan saya berharap saudara mengerti. Aku telah memberi SK kepada kamu. Apa itu SK? Surat keputusan. Di Indonesia kalau ada rakyat biasa terima SK gubernur, SK bupati, itu kuat tidak? Kuat sekali. SK itu sudah bisa pakai untuk jaminan uang di bank, pinjam uang di bank. Kalau orang sudah terima proyek, sudah tendernya menang, maka dengan SK bupati atau SK gubernur, kontraktor itu beli pinjam uang di bank. Karena SK itu kuat sekali, hebat. Nah seperti itu Bapa kita di surga. Sejak kita lahir, surga langsung beri SK. Bahasa Inggrisnya destiny, tujuan hidup kita sudah Bapa tetapkan sejak awal. Maka itu jangan pernah ragu-ragu untuk mengikuti apa yang Bapa mau. Katakan amin. Sebelum saya ke Papua, Bapak Gembala tahu, Ibu Gembala tahu, karena saya kenal mereka sejak mereka belum menikah dulu. Saya sudah keliling banyak negara di dunia. Tiba-tiba Tuhan bicara untuk saya harus ke Papua. Saya tidak pernah bergumul, saya nggak pernah takut. Saya berkata ya, karena saya tahu tujuan hidup saya Papa tetapkan waktu saya lahir. Saya sudah di Papua dan saya ikuti, dan ternyata luar biasa. Kalian melihat bagaimana Tuhan kerjakan lewat pelayanan pesat ini, karena tahu kemana SK saya. Jadi masing-masing saudara, khususnya anak-anak remaja, anak muda, jangan ikuti hawa nafsumu, tapi ikuti kehendak Tuhan. Katakan amin. Ikuti kehendak Tuhan. Jadi sekarang kalian tahu, jangan nyesal lahir oleh keluarga siapapun juga. Amin. Jangan nyesal. Siapa masih ingat Pugu di antara kalian? Pugu masih ingat? Oke. Tadi siang jam 3 saya masih telepon dia, dan saya terharu sekali. Ya, Pugu sekarang jadi berkat yang besar di Surabaya. Ketika bulan yang lalu, awal bulan yang lalu, dia telepon saya masih di Nabire, saya belum keluar waktu itu. Saya bilang, Papa, besok saya diminta menjadi pembicara wakil SMA saya. Saya tanya, bicara apa? Itu saya bingung. Saya diminta untuk membuat puisi tentang seorang ibu. Papa tahu, kan saya nggak punya ibu. Saya juga nggak tahu saya itu anak siapa. Terus saya bilang, kamu jangan ngarang, Buku. Loh, tapi saya disuruh cerita ibu itu bagaimana. Justru itu saatnya kamu jujur kepada mereka semua siapa kamu. Wah, malu saya. Jadi Pugu itu bayi yang ditinggal di depan sebuah rumah waktu dia masih bayi, dan tidak ada tulisan apapun juga itu anaknya siapa. Sampai sebelum ketemu saya, dia masih dendam kepada orang tua kandungnya. Dia masih berkata, kalau saya ketemu mereka saya akan bunuh mereka, setelah itu saya akan mati. Kalau saya sudah bisa bunuh mereka saya puas. Orang tua tidak bertanggung jawab. Kenapa saya dilahirkan? Wah, dia marah-marah. Waktu ketemu saya, masalah juga banyak, tapi saya tetap sabar. Akhirnya saya bilang begini waktu itu, kamu ceritakan jujur dengan sasaran. Dengar ya, ini kan anak-anak SMA. Setelah itu saya baru tahu ternyata ini 17 SMA di Surabaya yang di satu wilayah. Saya lupa istilahnya apa. Nah, mereka mengadakan perlombaan untuk membuat puisi tentang ibu. Nah, nggak tahu bagaimana di sekolah SMA ini Buku terpilih untuk mewakili SMA-nya untuk bicara di 17 SMA yang lain. Saya ajarkan begini pada Buku, kamu cerita dengan jujur siapa kamu, dan kamu ngomong di depan teman-teman SMA-mu, saya ini korban free sex. Maka itu saya ingin tantang teman-teman, jangan ada free sex lagi. Gara-gara itu saya menderita. Saya nggak tahu siapa orang tua saya. Ngomong apa adanya kamu. Wah, malu saya Papa. Saya bilang, jangan malu. Kamu akan lihat nanti buktinya bahwa kamu akan jadi anak yang hebat. Masa? Sudahlah, kamu katakan. Saudara, sore itu selesai,
Dia minta, "Papa cepat telepon saya." Di SMS, saya telepon balik. Tadi siang saya tanya, kasusnya buku ini sudah masuk ke 4 koran lokal di Surabaya. Dia sekarang jadi pembicaraan di antara SMA-SMA itu. Dan sudah ada 4 wartawan yang mewawancarai dia dan masuk. Dan saya tanya, masih ada enggak? Masih ada lagi. Wartawan lain akan datang. Sekarang dia jadi berkat. Dia jadi berkat yang luar biasa. Maka itu untung kamu jujur. Terus dia bilang, "Terima kasih Papa mendorong saya seperti itu. Sebetulnya saya mau cerita bohong." Tapi sekarang dia malu bukan? Masa anak kok nggak ada orang tuanya? Dia cerita, "Saya ditinggal di depan rumah. Ditinggal begitu saja. Saya pernah ketemu penemunya. Karena sebelum dia ikut saya ke Nabire, saya harus ketemu penemunya." Lalu dia cerita. Dan pukul saya dengar cerita itu dari awal saya dikasih tahu. Dan memang begitu, jadi betul Bapak tidak tahu, nggak tahu. Maksudnya untuk meyakinkan saya, berarti nggak ada tanggung jawab apa-apa dari kepada siapapun juga. Waktu Bapak itu menyerahkan ke saya pun, Bapak itu nggak minta apa-apa, saya tetap membuka diri. Seandainya ada apa-apa, ada keluarganya yang suatu kali datang beritahu, ada di saya. Sekarang buku jadi berkat yang besar. Waktu dia cerita seperti itu, wartawan-wartawan datang untuk mewawancarai. Begitu hati-hati dengan free sex. Ya, supaya kalian tidak salah dalam hidup ini. Oh, ada banyak rencana surga bagi kita semua, katakan amin. Ke depan ini dahsyat sekali. Maka itu jangan kalian pernah menghancurkan masa depanmu dengan seks bebas. Janji itu baik-baik. Karena kejahatan iblis itu sampai hari ini masih belum berhenti. Terus begitu merusak di mana-mana. Maka itu kalau saudara tahu kenapa saya mungkin sedikit dari sekian banyak hamba Tuhan yang punya pelayanan ini untuk ngurus anak-anak begitu banyak. Saya suka sekali. Dan itu hati yang Tuhan berikan. Ayat yang terakhir, supaya kita hidup dalam kebenaran. Ratapan pasal yang kelima. Kitab Ratapan pasal kelima. Ini ayat yang terakhir, saya akan membawa saudara semua untuk melihat ini. Ratapan. Udah, Ratapan 5 judulnya apa? Doa untuk pemulihan. Nah, kita akan tahu pemulihan itu apa yang harus dipulihkan. Saya akan baca dari belakang dulu ayat 7. Maka itu hentikan free sex ya. Bapak-bapak kami, bagaimana mereka? Berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi. Dan kami yang menanggung kebejatan, kerusakan, kedurjanaan mereka. Inilah anak-anak hasil free sex. Bapak-bapak kami jahat, kurang ajar. Maka itu saya mengatakan kepada dunia, tidak ada anak haram di dunia ini. Adanya bapak haram. Bapaknya itu yang kurang ajar. Begitu jaga diri kalian ya, lagi sekali. Seks adalah satu-satunya senjata iblis yang paling ampuh untuk menghancurkan masa depan. Maka itu jaga diri kalian. Lihat Papua, kehancurannya luar biasa. Lihat seks yang mengerikan. Dengar berapa hari yang lalu salah satu orang penting di Nabire meninggal karena AIDS. Ngeri waktu saya dengar itu. Ini pejabat meninggal karena AIDS. Maka itu jaga diri kalian. Inilah anak-anak itu. Ayat yang ke-6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur. Anak-anak yang tertolak, anak yang terbuang itu lapar. Saya ulangi, kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk apa? Menjadi kenyang karena dengan roti lapar mereka. Baik lapar secara fisik, baik lapar secara kasih sayang, lapar. Cari kepada dunia. Ayat 5. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Kalau kita mendengar dunia sekarang, begitu banyak pekerja anak-anak di banyak negara berkembang. Anak-anak dipaksa kerja karena lapar. Gajinya rendah. PBB sudah protes, tapi banyak negara masih mempekerjakan karena kemiskinan yang luar biasa itu. Ayat 4. Air kami minum dengan membayar. Untuk minum aja harus bayar anak-anak itu. Begitu susah hidupnya. Kami mendapat kayu untuk hidup, untuk masak air, untuk masak nasi, kayu bakar. Kami dapat kayu dengan bayaran. Harusnya anak-anak itu dapat gratis. Masih kecil, tapi mereka sudah tersiksa seperti itu. Kita dengar kesaksian Daniel tadi,
Bagaimana dia harus ngamen, harus apa untuk makan. Tapi puji Tuhan dia menemukan Yesus yang ajaib. Ayat 3, kami menjadi siapa? Anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Jadi gereja Tuhan, mari kita bangkit, selamatkan generasi ini, amin. Selamatkan. Dan kalian khususnya anak-anak Papua, sudah banyak kehancuran. Ayo kita jaga diri baik-baik supaya kalian menikah dengan benar dan melahirkan generasi yang benar juga untuk kemuliaan Tuhan. Maka inilah harus kita pulihkan di negeri ini, yaitu anak-anak yang tidak jelas siapa orang tuanya. Itulah tugas kita untuk mengangkat mereka. Jadi hari ini saudara mendapat sebuah kebenaran bahwa tidak ada anak haram. Amin. Semua anak dilahirkan karena kehendak Tuhan. Dan anak-anak itu sudah ada di hadapan Tuhan sejak dunia belum jadi. Dan itu anak-anak yang hebat. Oke? Percayakan firman Tuhan ini. Kalian siap jadi agen-agen pemulihan? Kalian siap menolong teman-temanmu, segenerasimu yang hancur ini? Di bidang apapun juga, saudara harus bangkit menyelamatkan mereka. Tuhan memberkati saudara dan Roh Kudus mengurapi saudara untuk kita menjadi penyelamat banyak generasi yang hancur ini, sehingga mereka dipulihkan. Tuhan memberkati kita semua. Setiap kita itu tidak perlu tahu siapa orang tua kandung kita. Kenapa? Karena semua kita tidak akan bisa tahu siapa orang tua kandung kita tanpa sebuah tes. Namanya tes DNA. Dan itu biayanya mahal sekali. Tes itu sulit dilakukan. Maka itu hanya dengan modal wajah mirip orang tua